Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid. Dan kita sudah masuki bab ke-16. Bab qaulullah azza wa jalla hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka para malaikat, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Maka mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik, saya jelaskan sedikit tentang bab ini. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang para malaikat, bahwa para malaikat walaupun mereka makhluk yang sangat kuat dibandingkan manusia ataupun jin, tetapi para malaikat juga adalah hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh apa yang dilakukan para malaikat semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak mungkin melakukan sesuatu di luar perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Artinya, kalau para malaikat saja tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan saking takutnya para malaikat kepada Allah kelak pada hari kiamat, para malaikat mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanaka ma'abadna haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Rabb, sungguh kami belum betul-betul beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Padahal para malaikat itu mereka tidak pernah bermaksiat dan ibadah terus. Lain dengan kita, kadang ibadah, kadang tidak. Tapi para malaikat itu sepanjang waktunya, sejak diciptakan sampai diwafatkan, kemudian dibangkitkan kembali, mereka tidak pernah tidak kecuali beribadah. Tapi mereka di hadapan Allah mengatakan, maha suci engkau ya Rabb, kami betul-betul belum mampu beribadah dengan sebenar-benar ibadah. Artinya di sini bahwa para malaikat yang maha perkasa, yang Allah berikan kekuatan, takut sehingga mereka pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita sebagai manusia yang tidak sehebat para malaikat ibadahnya, lebih takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini sebenarnya mengkisahkan satu kisah tentang pencurian dari kalangan jin yang mengambil berita dari langit.
Jadi saat sebelum Nabi SAW diutus, jin-jin itu atas perintah iblis mereka membuat pos di langit, tepatnya di atas awan. Mereka memiliki pos-pos untuk berkumpul. Lah setiap pos yang ada di atas awan itu, maka mereka akan memanjat ke langit dengan cara satu jin akan menopang jin yang lainnya seperti orang yang manjat pinang. Kemudian setelah mendekati langit pertama yang disebut dengan langit kedua, langit dunia, yang disebut dengan langit dunia, maka para jin ini akan mendengarkan percakapan para malaikat yang ada di langit pertama itu atau langit dunia itu. Apa yang didengarkannya? Tentang berita-berita soal tugas para malaikat yang diemban para malaikat atas perintah Allah lewat lisan Jibril. Apa yang terjadi di bumi? Jadi umpamanya Allah memerintahkan Jibril untuk membuat peristiwa di bumi, maka Jibril akan memberikan tugas kepada masing-masing para malaikat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mungkin kelompok malaikat ini bertugas membuat tsunami, membuat gempa, membuat banjir, atau membuat tanaman subur, atau membuat kekeringan dan yang semacamnya. Lah terkadang perintah Jibril kepada para malaikat di langit ke dunia ini, antar malaikat mereka bicara satu dengan yang lain. Terkadang kalimat-kalimat para malaikat ini terdengar oleh jin yang sudah mendekati langit dunia itu, entah sekalimat atau dua kalimat. Maka satu kalimat atau dua kalimat itu yang didengar oleh jin yang paling atas, maka akan disampaikan kepada jin yang di bawah. Jin yang di bawahnya akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, terus sampai beberapa jin yang paling bawah sampai kepada yang di pos-pos jin yang di atas awan itu. Lah satu kalimat yang didengar jin yang paling atas ketika menyampaikan kalimat kepada jin yang kedua yang di bawah, dan jin yang ketiga yang di bawahnya lagi, dan yang keempat, yang kelima, sampai mungkin ratusan jin sampai ke pos itu sudah dicampur aduk dengan banyak kalimat, sudah ditambah oleh jin sendiri. Dari satu kalimat bisa menjadi 100 kalimat, sehingga yang benar satu kalimat, tapi tambahannya bisa sampai 99 kalimat. Itulah yang diterima oleh jin yang ada di pos di atas awan itu. Baru kemudian jin yang di pos-pos itu turun ke bumi. Itulah berita yang diperjualbelikan kepada para peramal, kepada para dukun, kepada para bomo. Kemudian oleh para bomo diambillah berita itu dengan cara berjual beli kesyirikan dengan mereka. Baru kemudian berita itulah yang dijadikan ramalan para dukun di dunia. Sehingga kalau seandainya ada dukun itu yang berhasil meramal bahwa nanti akan terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi banjir, terjadi ini dan itu yang ada di bumi ini, itu hanya semata-mata kebetulan saja. Karena berita yang benar itu hanya satu, tapi sudah dicampur adukan dengan 99 berita hoax dari kalangan jin, dari antara jin dari atas sampai ke bawah. Makanya dari sini kita tahu bahwa berita para dukun itu sebenarnya dusta, tidak ada yang benar. Sekalipun benar paling satu kali, dan itu boleh dikata kebetulan saja. Adapun yang 99 berita yang disebarkan di masyarakat semuanya dusta. Makanya lihat para dukun itu, kalau ramalan mereka benar, maka mereka mengekspos ramalan. Tapi kalau ramalan yang tidak benar, maka mereka akan menyembunyikannya. Jadi seolah-olah masyarakat melihat bahwa dukun itu sakti, bisa meramal.
Tapi masyarakat tidak melihat bahwa banyak ramalan dia yang meleset. Maka kita katakan mereka itu para pendusta dan pembohong. Lah di zaman Nabi SAW, jin-jin yang bekerja sama dengan para dukun itu banyak sekali. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW, akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan bintang-bintang yang ada di langit untuk meluncurkan gugusannya berubah menjadi sebuah meteor. Itulah yang melempari jin yang naik ke langit dunia, sehingga banyak jin yang tidak berhasil naik karena keburu tertembak dengan meteor. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi daripada bintang, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa fungsi bintang itu 3. Pertama, sebagai penghias langit, sebab kalau langit tanpa bintang itu menyeramkan. Yang kedua, sebagai kompas bagi para nelayan atau orang-orang yang ada di padang pasir, karena di zaman itu belum ada Google Map, belum ada kompas, dan mereka hanya melihat bintang saja. Karena orang dulu kalau berjalan mereka hanya menggunakan 2 alat saja. Kalau di malam hari mereka akan menjadikan bintang sebagai kompas. Kalau di siang hari mereka akan menjadikan gunung sebagai pertanda kompasnya. Lah fungsi bintang yang terakhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bintang itu sebagai pelempar setan, pelempar jin-jin yang akan mencuri berita dari langit. Karena terlampau banyak jin yang mati karena ketembak gugusan bintang itu, maka tidak ada satupun jin yang berani lagi membuat pos di langit. Sejak itu iblis merasa kecewa. Kenapa anak buahnya tidak bisa ke langit? Bahkan tidak ada satu jin pun yang berani ke langit. Dari situlah akhirnya iblis memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari apa masalahnya. Kenapa anak buahnya tidak bisa ke langit? Ada fenomena apa ini? Maka disebarlah ke sana kemari jin-jin itu, sampailah kepada jin yang diperintahkan iblis, ada namanya jin An-Nawasik, yang jumlahnya 7 atau 8 jin dari kabilah dari negeri Yaman. Mereka tersesat di perkebunan kurma. Kemudian berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika itu Rasul terluka gara-gara dilempari oleh penduduk Taif. Karena ketika sampai di Taif, Rasul tidak berhasil mendakwai orang Taif, malah kemudian dikejar-kejar, kemudian dilempari. Akhirnya kemudian Rasul pun terpaksa harus beristirahat di kebun kurmanya Mughirah. Dia tidak bisa masuk Mekah karena belum ada penjamin, karena dia sudah diancam akan dibunuh. Sebab setelah meninggalnya Abu Talib dan juga Khadijah, kekuatan Nabi SAW itu melemah, sehingga pembesar Quraisy itu mudah saja menyakiti Rasul. Makanya Rasul serba salah. Pulang dari Taif ditolak dan dilempari, sementara ingin masuk Mekah tidak bisa kecuali harus ada penjamin. Maka Nabi beristirahatlah di kebun kurma itu. Saat sholat fajar, tiba-tiba jin-jin yang diutus oleh iblis untuk mencari berita kenapa kemudian jin-jin itu tidak bisa naik ke langit dan mencuri berita. Ada apa ini? Rupanya jin-jin ini tersesat di kebun kurma itu. Setelah tersesat di kebun kurma, rupanya mereka berjumpa dengan Rasul yang sedang sholat subuh. Maka Nabi SAW ketika itu membacakan surah Thaha. Entah kenapa 7 atau 8 jin Nawasib ini akhirnya mereka pun masuk Islam, dan kisahnya disebutkan dalam suratul Jin. Lah sepanjang Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, sejak itulah tidak ada satupun jin yang naik ke langit. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Supaya tidak bercampur antara wahyu Allah dengan mantra-mantra para dukun. Supaya tidak bercampur antara kebenaran dan kebatilan.
Makanya Allah tutup, tidak ada satupun jin berpeluang untuk mencuri dengar berita dari langit. Yang ada hanyalah wahyu, dan wahyu yang turun dari langit. Tidak ada lagi berita dari jin. Sampai kemudian Nabi SAW wafat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Maka setelah kewafatan Nabi SAW, barulah kemudian jin-jin itu berani naik lagi ke langit. Sampai hari ini mereka terus naik ke langit untuk mencuri dengar dan berita, dan diperjualbelikan kepada para dukun, paranormal, para bomo dan yang semacamnya. Itulah global daripada bab yang kita akan kaji di sini. Baik, kita akan bahas bab ini. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis samai dharabatil malaikatu bi ajnihatiha huda'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuduhum dhalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha ila al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin farubbama adrakahu asy-syihabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza fayusaddiqu bitilkal kalimati allati sami'at minas sama. Kata Nabi SAW, apabila Allah telah menetapkan satu perintah di langit, maka para malaikat akan mengibas-ngibaskan sayapnya karena patuh akan firman Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah firman yang didengarnya itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Hal ini memekakkan mereka sehingga jatuh pingsan karena ketakutan. Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat, malaikat pun berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah setan-setan pencuri berita mendengarnya. Pencuri berita itu sebagian di atas sebagian yang lainnya. Sufyan ibn Uyainah menggambarkan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari-jarinya seperti ini. Jadi jin yang di bawah, kemudian jin yang di atas, kayak orang panjat pinang terus ke atas sampai ke langit. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kata Sufyan ibn Uyainah menggambarkan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari-jarinya. Ketika mereka menyadap berita, mendengarkan berita itu, disampaikanlah kepada yang ada di bawahnya dan yang ada di bawahnya, sampai akhirnya berita itu ke tukang sihir dan tukang ramal. Tapi kadang-kadang setan pencuri berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan berita itu, dan terkadang sudah sempat menyampaikan berita sebelum terkena meteor. Kemudian dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir dan tukang ramal itu melakukan 100 macam kebohongan. Mereka mendatangi tukang sihir dan tukang ramal seraya berkata, bukankah ia telah memberitahu kita bahwa pada hari ini dan itu akan terjadi ini dan itu, sehingga ia dipercaya dengan sebab kalimat yang didengarnya dari langit. Riwayat ini
menjelaskan kepada kita, jadi apabila Allah Subhanahu wa taala hendak membuat peristiwa di bumi, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah sibuk. Allah itu setiap harinya sibuk, mewafatkan si fulan, menghidupkan si fulan, melahirkan si fulan, menumbuhkan tumbuhan, mematikan tumbuhan, membuat banjir, tsunami, gempa. Allah itu sibuk setiap harinya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membuat peristiwa di bumi, maka sebagaimana tugas para malaikat sudah ditugaskan masing-masing, maka yang berhak menyandang wahyu adalah Jibril. Maka saat Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan perintah kepada para malaikat itu, maka datang suara yang memekakkan telinga para malaikat. Di sini Rasul mengibaratkan seperti rantai yang dipukul-pukul di batu yang rata. Rantai besi yang dipukul-pukul di batu yang rata kan memekikkan suaranya, sehingga para malaikat semua pingsan yang ada di langit. Tidak ada satupun malaikat kecuali pingsan. Ketika para malaikat pingsan, yang pertama kali siuman adalah Jibril. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril tentang peristiwa yang akan terjadi di bumi, agar diberikan tugas kepada masing-masing yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tugasnya kepada Jibril untuk disampaikan kepada para malaikat yang bertugas, maka semua malaikat siuman. Jadi mereka tidak mendengar apa yang ditugaskan Allah kepada Jibril. Dan itu menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril, satu-satunya yang mendapatkan mandat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau para malaikat yang lain dengar, apa gunanya Jibril sebagai orang yang mengemban wahyu? Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Jibril, barulah semua malaikat siuman. Setelah mereka siuman dari pingsannya, barulah kemudian masing-masing para malaikat, dari mulai malaikat di atas arsy sampai kepada malaikat yang di langit ke-7, ke-6 sampai ke langit kedua dan ke-1, setiap Jibril turun dari atas, mereka bertanya, apa tugas yang ditugaskan Allah kepada kami? Apa tugas yang ditugaskan Allah kepada kami? Sampai kepada malaikat yang ada di langit pertama. Semua para malaikat yang ada di langit pertama, langit dunia, yang bertugas untuk memakmurkan dunia, mereka pun bertanya, Jibril, apa yang ditugaskan Allah kepada kami? Maka Jibril pun membeberkan, tugas kamu sana, buat orang itu mati, buat orang itu hidup, buat tanah ini gersang, buat tanah itu subur, buat ini buat banjir, buat ini angin meledak, buat ini gempa, buat ini gunung meletus. Dibagi-bagi tugas. Lah saat membagi-bagi tugas itulah jin yang naik ke langit mendengar beberapa kalimat, karena mereka tidak bisa lama di atas. Kalau mereka lama di atas, mereka akan ditembak meteor. Sehingga kalau dapat satu kalimat, buru-buru disampaikan ke yang di bawahnya. Terkadang sebelum sampai di langit mati karena terkena meteor, atau mungkin sempat memberitakan kemudian ditembak meteor. Kemudian berita ini terus ternukilkan dari satu jin ke jin berikutnya sampai ke bawah, sampai ke posnya. Itu pun beritanya sudah dicampur adukan, dari 101 kebenaran 99 dusta, baru disampaikan kepada para dukun. Dan dukun pun percayakan itu berita dari langit, padahal sudah dicampur adukan dengan kedustaan. Barulah oleh para dukun dijual kepada manusia, dijual ke pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin. Karena bagaimanapun sejak dulu sampai sekarang, yang namanya para pemimpin, para pengusaha, para pejabat, itu pasti ada orang yang disebut dengan penasehat spiritual. Itu halusnya, kasarnya dukun. Biasanya mereka kan percaya dengan ramalan, percaya dengan nasib ramalan. Nanti tanyalah ke dukun ini, macam mana
tahun ini apa saya masih menjabat atau tidak, apakah saya naik pangkat atau tidak, apakah gaji saya bertambah atau tidak, apakah saya mau tambah istri atau tidak, begitu seterusnya. Ya. Dijual oleh dukun-dukun ini, ya enggak apa-apa. Tapi wani piro kan gitu. Biasanya kan pakai duit ya kan. Untuk apa coba? Untuk persembahan mereka kepada jin itu sendiri. Karena tidak mungkin jin itu menjual berita dengan percuma, mustahil. Pasti mereka minta imbalan. Imbalannya supaya dukun-dukun itu menyembah mereka dan menyesatkan umat manusia dan berusaha untuk membuat kekacauan dan kesyirikan di mana-mana. Karena dukun-dukun itu adalah wali-wali setan yang ada di bumi. Akhirnya menyebarlah berita, ya. Sampailah kemudian banyak perdukunan di mana-mana. Ini satu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Nawas ibn Sam'an menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala an yuhiya bil amri, takallama bil wahyi. Akhadatis samawati minhu rajfan. Atau qala ra'da syadida khaufan min Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus sama sa'iqu wa kharru sujada. Fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Thumma yamuru Jibril 'alal malaikati kullama marra bis sama sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril. Fayaqulu Jibril qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah." Apabila Allah mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu tersebut dan langit-langit bergetar dengan sangat kencangnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para malaikat mendengar firman tersebut, semua malaikat pingsan dan mereka pun sujud kepada Allah. Dan di antara mereka yang pertama kali bangun adalah Jibril. Kemudian Jibril datang menghadap Allah. Maka Allah menyampaikan wahyu yang ia kehendaki kepada Jibril. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap ia melewati langit, maka para penghuninya bertanya kepada Jibril, "Apa yang telah Allah firmankan kepadamu untuk kami, wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Dia berfirman begini dan begitu, sebuah kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar." Dan seluruh malaikat yang ia lewati bertanya kepadanya seperti pertanyaan pertama. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah kepadanya untuk disebar kepada para malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam bab ini ada beberapa kandungan faedah yang bisa kita petik. Pertama, penjelasan tentang ayat yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, ayat tersebut mengandung argumentasi yang memperkuat kebatilan kesyirikan, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang saleh, dan ayat itu juga memutuskan akar-akar pohon syirik yang ada pada hati seseorang. Maksudnya, ada orang yang datang kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal ke kuburan-kuburan meminta-minta. Kan itu ma'ruf ya, terutama kuburan para wali biasanya. Ziarah itu hanya bungkusnya saja, tapi hakikatnya mereka datang ke kuburan meminta-minta di situ. Minta jodoh lah, minta anak lah kan, minta pekerjaan, macam-macam yang diminta. Bahkan masang nomor togel aja datang ke kuburan wali, minta nomor. Udah syirik, haram lagi kan, wadrat dosanya. Jadi mereka melakukan seperti itu. Manusia sesoleh-solehnya manusia, mereka tidak bisa memberikan permintaan orang yang meminta kepadanya. Kalau sudah meninggal dunia, mereka sibuk dengan nikmat kubur. Kalau mereka orang soleh, ngapain sibuk dengan orang yang ada di dunia?
Artinya kalau orang soleh saja tidak sanggup, maka bagaimana pula orang-orang selain orang soleh, bahkan lebih daripada orang soleh, para malaikat saja. Mereka harus tunduk patuh kepada Allah. Kalaupun kita minta kepada para malaikat, malaikat tidak sanggup mengabulkannya, apalagi kepada orang soleh. Karena malaikat adalah makhluk yang patuh dengan perintah Allah. Malaikat adalah makhluk yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mungkin melakukan di luar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan yang ketiga tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjawab perkataan yang benar. Maksudnya perkataan yang benar di sini, ada yang mengatakan bahwa para malaikat tidak sanggup memberikan syafaat, apalagi manusia. Malaikat saja makhluk yang dekat tidak bisa memberikan syafaat, kecuali syafaat ini diberikan oleh izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang akan berikan syafaat, dan orang yang akan diberikan syafaat harus dapat redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin saja tidak cukup, redha harus ada yang kedua. Izin dari Allah, redha kepada orang yang akan diberikan syafaat, baru berlakulah syafaat itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam hadis ini tentang keistimewaan Jibril. Bagaimana Jibril adalah malaikat, bahkan dikatakan sadatul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Pemimpin malaikat itu 4, Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Itulah pemimpin para malaikat. Tapi Jibril adalah pemimpin daripada seluruh malaikat. Walaupun pemimpinnya ada 4, tapi Jibril adalah pemimpin tertinggi para malaikat. Dia memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya terbentang antara barat dan timur. Sampai dalam hadis itu saddal ufuq, menutupi langit, saking besarnya. Ya. Kemudian juga dalam kisah ini bagaimana langit bisa bergetar dengan sangat kencangnya ketika mendengar firman Allah. Langit saja bergetar karena ketakutan, padahal langit itu makhluk yang kuat. Harusnya kita makhluk yang lemah. Apabila dibacakan Al-Quran harus lebih bergetar keimanan kita. Makanya Allah mengatakan, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Seorang mukmin itu kalau dibacakan ayat-ayat bertambah imannya. Kalau langit saja bisa bergetar, kenapa hati kita tidak bergetar? Kecuali orang yang sudah keras hatinya, susah menerima hidayah. Kemudian juga hadis ini juga menyebutkan tentang adanya setan-setan yang mencuri berita wahyu. Dan ini harus kita imani, karena ini perkara gaib masalahnya. Tapi karena Nabi SAW yang memberitahu kepada kita bahwa ada jin yang naik ke atas kemudian mencuri dengar berita, ya sami'na wa ata'na sajalah. Jangan kira saya berkisah seperti ini, ini ustaz, ini khurafat aja. Ini ada dalilnya. Nabi SAW yang menceritakan tentang kondisi mereka. Kemudian juga di sini juga menunjukkan tentang kebohongannya para normal, para dukun, para peramal dan yang semacamnya. Baik mereka yang disebut dengan arraf ataupun kahin. Apa maksudnya arraf dengan kahin itu? Ada yang mengatakan bahwa kalau arraf itu dia meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kalau kahin itu dia meramalkan sesuatu ramalan yang sudah terjadi di masa lampau. Contoh, meramal di masa depan, nanti tanggal 2026, 2027 tanggal sekian-sekian terjadi banjir, tsunami, gunung meletus. Itu ramalan masa depan namanya. Kalau ramalan sesuatu yang sudah terjadi, seperti ada orang kecurian setahun yang dulu, mungkin dirampok rumahnya, datang ke dukun. Pak dukun, siapa perampoknya? Siapa yang mencuri mobil saya? Siapa yang mencuri motor saya? Nanti dia akan ramal, tapi ramalannya tidak tepat. Oh, itu orang bengkong ya. Tapi tidak dijelaskan rumahnya berapa, gangnya berapa. Dia main global saja. Pasiennya bingung, bengkong banyak, ada bengkong kolam, bengkong ini, bengkong itu, bingung juga nyarinya kan? Karena dukun tidak bisa memastikan, mereka hanya bohong saja. Nah, itulah kebohongan mereka. Ya. Kemudian juga di sini menetapkan sifat-sifat Allah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tinggi, bahwa Allah itu berada di atas ketinggian. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu di atas arasy-Nya sana. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana. Allah itu di atas ketinggian, sebagaimana seorang budak wanita ketika dimerdekakan, sebelum dimerdekakan tuannya
minta diuji kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan kepada budak wanita ini, Aina Allah, di mana Allah? Maka budak wanita ini mengatakan, Allahu fis sama, Allah di langit. Allah itu di atas ketinggian. Allah tidak di mana-mana. Ya, yang di mana-mana itu ilmunya, rahmatnya, dan pengetahuannya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga di sini penjelasan tentang sujudnya para malaikat. Jadi para malaikat adalah makhluk yang kalau takut mereka langsung sujud kepada Allah. Artinya sujud itu amalan para malaikat. Harusnya manusia juga sama. Kalau kita takut ada masalah besar, cepat sholat. Karena dalam sholat itu ada sujud. Intinya bahwa bab ini ingin menjelaskan kepada kita dua hadis ini yang dijelaskan Nabi SAW. Dari sisi akidahnya adalah bagaimana kedustaan para dukun, kedustaan paranormal, di mana para dukun dan paranormal itu tidak boleh dipercaya karena mereka tidak tahu yang gaib. Dari sini juga kita tahu bahwa gurunya para dukun itu adalah para jin. Referensinya para dukun itu adalah kalangan jin. Kalau jin saja tidak tahu yang gaib, macam mana manusia tahu yang gaib sementara gurunya saja tidak tahu yang gaib? Contoh ketidaktaugaiban jin itu. Saat Sulaiman meninggal dunia, masih berada di atas singgasananya. Sulaiman sudah meninggal, tapi jin masih bekerja. Ketika kemudian tongkatnya karena dimakan rayap kemudian jatuh, Sulaiman pun tumbang. Jin mengatakan, kalau tahu Sulaiman sudah mati dari dulu, ngapain kami kerja, katanya. Dari sini menunjukkan apa? Jin tidak tahu yang gaib kan? Kalau mereka tahu yang gaib, berarti mereka sejak Sulaiman meninggal mereka berhenti bekerja karena mereka diperbudak masalahnya. Kalau seandainya jin saja di zaman Nabi Sulaiman tidak tahu yang gaib, berarti dukun-dukun lebih tidak tahu yang gaib lagi. Karena kan referensi mereka kan dari kalangan jin, berita-berita itu dari kalangan jin. Kecuali dukun gadungan, dia berdusta. Dukun-dukun yang memang bukan dukun asli, dukun palsu, yalah ngomong aja gedebus nggak jelas ya. Nah, itu ya rekayasa dia saja. Tapi yang jelas di sini bahwa jangan percaya dengan mereka. Jangan percaya kepada dukun-dukun apalagi datang kepada mereka. Kenapa? Karena Islam sangat melarang. Siapa yang datang kepada mereka bertanya saja 40 hari sholatnya ditolak. Kalau sampai membenarkan kufur, dia keluar dari Islam. Dan dia harus bertobat dengan taubatan nasuha. Inilah diantara sekelumit dari bab ini. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kata Sufyan ibn Uyainah menggambarkan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari-jarinya ketika mereka menyadap berita, mendengarkan berita itu, disampaikanlah kepada yang ada di bawahnya dan yang ada di bawahnya, sampai akhirnya berita itu ke tukang sihir dan tukang ramal. Tapi kadang-kadang setan pencuri berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan berita itu, dan terkadang sudah sempat menyampaikan berita sebelum terkena meteor. Kemudian dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir dan tukang ramal itu melakukan 100 macam kebohongan. Mereka mendatangi tukang sihir dan tukang ramal seraya berkata, bukankah ia telah memberitahu kita bahwa pada hari ini dan itu akan terjadi ini dan itu, sehingga ia dipercaya dengan sebab kalimat yang didengarnya dari langit. Riwayat ini menjelaskan kepada kita, jadi apabila Allah Subhanahu wa taala hendak membuat peristiwa di bumi, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah sibuk. Allah itu setiap harinya sibuk. Mewafatkan si fulan, menghidupkan si fulan, melahirkan si fulan, menumbuhkan tumbuhan, mematikan tumbuhan, membuat banjir, tsunami, gempa. Allah itu sibuk setiap harinya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membuat peristiwa di bumi, maka sebagaimana tugas para malaikat sudah ditugaskan masing-masing,
maka yang berhak menyandang wahyu adalah Jibril. Maka saat Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan perintah kepada para malaikat itu, maka datang suara yang memekakkan telinga para malaikat. Di sini Rasul mengibaratkan seperti rantai yang dipukul-pukul di batu yang rata. Rantai besi yang dipukul-pukul di batu yang rata kan memekikkan suaranya, sehingga para malaikat semua pingsan yang ada di langit. Tidak ada satupun malaikat kecuali pingsan. Ketika para malaikat pingsan, yang pertama kali siuman adalah Jibril. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril tentang peristiwa yang akan terjadi di bumi, agar diberikan tugas kepada masing-masing yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tugasnya kepada Jibril untuk disampaikan kepada para malaikat yang bertugas, maka semua malaikat siuman. Jadi mereka tidak mendengar apa yang ditugaskan Allah kepada Jibril. Dan itu menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril, satu-satunya yang mendapatkan mandat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau para malaikat yang lain dengar, apa gunanya Jibril sebagai orang yang mengemban wahyu? Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Jibril, barulah semua malaikat siuman. Setelah mereka siuman dari pingsannya, barulah kemudian masing-masing para malaikat, dari mulai malaikat di atas arsy sampai kepada malaikat yang di langit ke-7, ke-6 sampai ke langit kedua dan ke-1, setiap Jibril turun dari atas, mereka bertanya, apa tugas yang ditugaskan Allah kepada kami? Apa tugas yang ditugaskan Allah kepada kami? Sampai kepada malaikat yang ada di langit pertama. Semua para malaikat yang ada di langit pertama, langit dunia, yang bertugas untuk memakmurkan dunia, mereka pun bertanya, Jibril, apa yang ditugaskan Allah kepada kami? Maka Jibril pun membeberkan, tugas kamu sana, buat orang itu mati, buat orang itu hidup, buat tanah ini gersang, buat tanah itu subur, buat ini buat banjir, buat ini angin meledak, buat ini gempa, buat ini gunung meletus. Dibagi-bagi tugas. Lah saat membagi-bagi tugas itulah jin yang naik ke langit mendengar beberapa kalimat, karena mereka tidak bisa lama di atas. Kalau mereka lama di atas, mereka akan ditembak meteor. Sehingga kalau dapat satu kalimat, buru-buru disampaikan ke yang di bawahnya. Terkadang sebelum sampai di langit mati karena terkena meteor, atau mungkin sempat memberitakan kemudian ditembak meteor. Kemudian berita ini terus ternukilkan dari satu jin ke jin berikutnya sampai ke bawah, sampai ke posnya. Itu pun beritanya sudah dicampur adukan, dari 101 kebenaran 99 dusta, baru disampaikan kepada para dukun. Dan dukun pun percayakan itu berita dari langit, padahal sudah dicampur adukan dengan kedustaan. Barulah oleh para dukun dijual kepada manusia, dijual ke pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin. Karena bagaimanapun sejak dulu sampai sekarang, yang namanya para pemimpin, para pengusaha, para pejabat, itu pasti ada orang yang disebut dengan penasehat spiritual. Itu halusnya, kasarnya dukun. Biasanya mereka kan percaya dengan ramalan, percaya dengan nasib ramalan. Nanti tanyalah ke dukun ini, macam mana tahun ini, apa saya masih menjabat atau tidak, apakah saya naik pangkat atau tidak, apakah gaji saya bertambah atau tidak, apakah saya mau tambah istri atau tidak, begitu seterusnya. Ya. Dijual oleh dukun-dukun ini, ya enggak apa-apa, tapi wani piro kan gitu. Biasanya kan pakai duit, ya kan. Untuk apa coba? Untuk persembahan mereka kepada jin itu sendiri. Karena tidak mungkin jin itu menjual berita dengan percuma, mustahil. Pasti mereka minta imbalan. Imbalannya supaya dukun-dukun itu menyembah mereka dan menyesatkan umat manusia dan berusaha untuk membuat kekacauan dan kesyirikan di mana-mana. Karena
dukun-dukun itu adalah wali-wali setan yang ada di bumi. Akhirnya menyebarlah berita, ya, sampailah kemudian banyak perdukunan di mana-mana. Ini satu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Nawas ibn Sam'an menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala an yuhiya bil amri, takallama bil wahyi. Akhadatis samawati minhu rajfa, aw qala ra'da shadida khaufan min Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus sama sa'iqu wa kharru sujada. Fayakunu awwala man yarfa ra'sahu Jibril, fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Thumma yamuru Jibril 'alal malaikati kullama marra bis sama sa'alahu malaikatuha, madza qala rabbuna ya Jibril? Fayaqulu Jibril, qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah." Apabila Allah mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu tersebut dan langit-langit bergetar dengan sangat kencangnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika para malaikat mendengar firman tersebut, semua malaikat pingsan dan mereka pun sujud kepada Allah. Dan di antara mereka yang pertama kali bangun adalah Jibril. Kemudian Jibril datang menghadap Allah, maka Allah menyampaikan wahyu yang ia kehendaki kepada Jibril. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap ia melewati langit, maka para penghuninya bertanya kepada Jibril, "Apa yang telah Allah firmankan kepadamu untuk kami, wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, dia berfirman begini dan begitu, sebuah kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat yang ia lewati bertanya kepadanya seperti pertanyaan pertama. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah kepadanya untuk disebar kepada para malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam bab ini ada beberapa kandungan faedah yang bisa kita petik. Pertama, penjelasan tentang ayat yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, ayat tersebut mengandung argumentasi yang memperkuat kebatilan kesyirikan, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang saleh. Dan ayat itu juga memutuskan akar-akar pohon syirik yang ada pada hati seseorang. Maksudnya, ada orang yang datang kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal, ke kuburan-kuburan meminta-minta. Kan itu ma'ruf, ya, terutama kuburan para wali biasanya. Ziarah itu hanya bungkusnya saja, tapi hakikatnya mereka datang ke kuburan meminta-minta di situ. Minta jodoh lah, minta anak lah kan, minta pekerjaan, macam-macam yang diminta. Bahkan masang nomor togel aja, datang ke kuburan wali minta nomor. Udah syirik, haram lagi kan, kuadrat dosanya. Jadi mereka melakukan seperti itu. Manusia sesoleh-solehnya manusia, mereka tidak bisa memberikan permintaan orang yang meminta kepadanya. Kalau sudah meninggal dunia, mereka sibuk dengan nikmat kubur. Kalau mereka orang soleh, ngapain sibuk dengan orang yang ada di dunia? Artinya kalau orang soleh saja tidak sanggup, maka bagaimana pula orang-orang selain orang soleh? Bahkan lebih daripada orang soleh, para malaikat saja, mereka harus tunduk patuh kepada Allah. Kalaupun kita minta kepada para malaikat, malaikat tidak sanggup mengabulkannya, apalagi kepada orang soleh. Karena malaikat adalah makhluk yang patuh dengan perintah Allah. Malaikat adalah makhluk yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mungkin melakukan di luar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan yang ketiga tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjawab perkataan yang benar. Maksudnya perkataan yang benar di sini, ada yang mengatakan bahwa
para malaikat tidak sanggup memberikan syafaat, apalagi manusia. Malaikat saja makhluk yang dekat tidak bisa memberikan syafaat, kecuali syafaat ini diberikan oleh izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan berikan syafaat, dan orang yang akan diberikan syafaat harus dapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Izin saja tidak cukup, redha harus ada yang kedua. Izin dari Allah, redha kepada orang yang akan diberikan syafaat, baru berlakulah syafaat itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ini tentang keistimewaan Jibril. Bagaimana Jibril adalah malaikat, bahkan dikatakan sadatul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Pemimpin malaikat itu 4, Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Itulah pemimpin para malaikat. Tapi Jibril adalah pemimpin daripada seluruh malaikat. Walaupun pemimpinnya ada 4, tapi Jibril adalah pemimpin tertinggi para malaikat. Dia memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya terbentang antara barat dan timur. Sampai dalam hadis itu saddal ufuq, menutupi langit, saking besarnya. Ya. Kemudian juga dalam kisah ini bagaimana langit bisa bergetar dengan sangat kencangnya ketika mendengar firman Allah. Langit saja bergetar karena ketakutan, padahal langit itu makhluk yang kuat. Harusnya kita makhluk yang lemah. Apabila dibacakan Al-Quran harus lebih bergetar keimanan kita. Makanya Allah mengatakan, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Seorang mukmin itu kalau dibacakan ayat-ayat bertambah imannya. Kalau langit saja bisa bergetar, kenapa hati kita tidak bergetar? Kecuali orang yang sudah keras hatinya, susah menerima hidayah. Kemudian juga hadis ini juga menyebutkan tentang adanya setan-setan yang mencuri berita wahyu, dan ini harus kita imani, karena ini perkara gaib masalahnya. Tapi karena Nabi SAW yang memberitahu kepada kita bahwa ada jin yang naik ke atas kemudian mencuri dengar berita, ya sami'na wa ata'na sajalah. Jangan kira saya berkisah seperti ini, ini ustaz, ini khurafat aja. Ini ada dalilnya. Nabi SAW yang menceritakan tentang kondisi mereka. Kemudian juga di sini juga menunjukkan tentang kebohongannya para normal, para dukun, para peramal dan yang semacamnya. Baik mereka yang disebut dengan arraf ataupun kahin. Apa maksudnya arraf dengan kahin itu? Ada yang mengatakan bahwa kalau arraf itu dia meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kalau kahin itu dia meramalkan sesuatu ramalan yang sudah terjadi di masa lampau. Contoh, meramal di masa depan, nanti tanggal 2026, 2027, tanggal sekian-sekian terjadi banjir, tsunami, gunung meletus. Itu ramalan masa depan namanya. Kalau ramalan sesuatu yang sudah terjadi, seperti ada orang kecurian setahun yang dulu, mungkin dirampok rumahnya, datang ke dukun. Pak dukun, siapa perampoknya? Siapa yang mencuri mobil saya? Siapa yang mencuri motor saya? Nanti dia akan ramal, tapi ramalan tidak tepat. Oh, itu orang bengkong, ya. Tapi tidak dijelaskan rumahnya berapa, gangnya berapa. Dia main global saja. Pasiennya bingung, bengkong banyak, ada bengkong kolam, bengkong ini, bengkong itu, bingung juga nyarinya kan? Karena dukun tidak bisa memastikan. Mereka hanya bohong saja. Nah, itulah kebohongan mereka. Ya. Kemudian juga di sini menetapkan sifat-sifat Allah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tinggi, bahwa Allah itu berada di atas ketinggian. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu di atas arasy-Nya sana. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana. Allah itu di atas ketinggian, sebagaimana seorang budak wanita ketika dimerdekakan, sebelum dimerdekakan tuannya minta diuji kepada Rasul, maka Rasul mengatakan kepada budak wanita ini, aina Allah, di mana Allah? Maka budak wanita ini mengatakan, Allahu fis sama, Allah di langit. Allah itu di atas ketinggian. Allah tidak di mana-mana. Ya, yang di mana-mana itu ilmunya, rahmatnya, dan pengetahuannya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga di sini penjelasan tentang sujudnya para malaikat. Jadi para malaikat adalah makhluk yang kalau takut mereka langsung sujud kepada Allah. Artinya sujud itu amalan para malaikat. Harusnya manusia juga sama. Kalau kita takut ada masalah besar, cepat sholat. Karena dalam sholat itu ada sujud.
Intinya bahwa bab ini ingin menjelaskan kepada kita dua hadis ini yang dijelaskan Nabi SAW. Dari sisi akidahnya adalah bagaimana kedustaan para dukun, kedustaan paranormal, di mana para dukun dan paranormal itu tidak boleh dipercaya karena mereka tidak tahu yang gaib. Dari sini juga kita tahu bahwa gurunya para dukun itu adalah para jin. Referensinya para dukun itu adalah kalangan jin. Kalau jin saja tidak tahu yang gaib, macam mana manusia tahu yang gaib sementara gurunya saja tidak tahu yang gaib? Contoh ketidaktaugaiban jin itu. Saat Sulaiman meninggal dunia, masih berada di atas singgasananya. Sulaiman sudah meninggal, tapi jin masih bekerja. Ketika kemudian tongkatnya karena dimakan rayap kemudian jatuh, Sulaiman pun tumbang. Jin mengatakan, kalau tahu Sulaiman sudah mati dari dulu, ngapain kami kerja, katanya. Dari sini menunjukkan apa? Jin tidak tahu yang gaib kan? Kalau mereka tahu yang gaib berarti mereka sejak Sulaiman meninggal mereka berhenti bekerja karena mereka diperbudak masalahnya. Kalau seandainya jin saja di zaman Nabi Sulaiman tidak tahu yang gaib, berarti dukun-dukun lebih tidak tahu yang gaib lagi. Karena kan referensi mereka kan dari kalangan jin, berita-berita itu dari kalangan jin. Kecuali dukun gadungan, dia berdusta. Dukun-dukun yang memang bukan dukun asli, dukun palsu, yalah ngomong aja gedebus nggak jelas ya. Nah, itu ya rekayasa dia saja. Tapi yang jelas di sini bahwa jangan percaya dengan mereka. Jangan percaya kepada dukun-dukun apalagi datang kepada mereka. Kenapa? Karena Islam sangat melarang. Siapa yang datang kepada mereka, bertanya saja 40 hari sholatnya ditolak. Kalau sampai membenarkan kufur, dia keluar dari Islam. Dan dia harus bertobat dengan taubatan nasuha. Inilah diantara sekelumit dari bab ini.